Pagi ini kita akan menyemai kembali bibit jagung dari campuran sekam dengan tanah. Tidak ada campuran apapun selain sekam bakar dengan tanah. Sekam bakar yang saya pakai adalah sekam bakar yang sudah berwarna putih dengan yang masih warna hitam. Jadi seperti ini contohnya. Sekam ini biasanya lebih bagus daripada sekam hitam. Karena apa? Karena proses pembakarannya sudah selesai. Dia menjadi abu, teman-teman. Dan proses untuk pengaburannya ini lebih efisien dan tidak menimbulkan hewan-hewan kecil yang tumbuh kalau musim hujan. Karena kalau musim hujan, arang yang masih belum jadi atau sekam basah itu bisa menyebabkan jamur. Dan jamur itu biasanya mengundang hewan-hewan kecil. Sedangkan abu yang sudah 100% sampai berwarna putih seperti ini, itu tidak akan menimbulkan jamur karena dia akan menjadi satu dengan tanah. Nah, kenapa saya bandingkan dengan arang hitam? Karena arang hitam itu bisa juga menyebabkan tanah menjadi subur karena ada renggang yang lebar-lebar, dan apabila nanti sudah terfermentasi maka akan menjadi padat kembali. Jadi tanahnya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. 1:1. Tanah ini saya dapatkan dari atas tanah pasir, jadi ada sedikit pasirnya. Tapi ini adalah tanah subur teman-teman. Karena sudah saya cek pH-nya itu ada dan besar. Tidak seperti tanah gambut, itu asamnya tinggi sekali teman-teman. Kita masukkan dulu, kita percepat videonya ya. Nah, jadi jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi, kalau nanti proses penyiraman, airnya akan langsung turun ke bawah. Supaya airnya mengendap dan bisa turun ke bawah, harus ada jarak 1 cm. Setelah itu kita taburkan kembali abu arang ini untuk bagian atasnya, supaya pada saat proses hujan atau penyiraman, abu-abu ini akan turun ke bawah, jadi lebih maksimal di abunya. Si lubang saya tadi menggunakan NB Super ya. Kita menggunakan 1 biji aja, karena 1 biji jagung ini nanti akan besar banget kalau sudah jadi pohon. Oke, kita sisihkan dulu. Ini kangkung yang saya semai 1 minggu yang lalu. Dia sudah mulai tumbuh dan sudah bertunas teman-teman. Sekitar 2 meter atau 3 meter ya. Dan kangkung ini saya semai langsung di tanah dengan ketinggian 5 cm. Kemungkinan 5 cm sampai 10 cm mungkin ya. Ntar lagi. Ini isinya adalah kangkung, makanya belum tumbuh karena baru disemai. Sedangkan ini pohon pare, dia masih kecil-kecil.
seperti ini. Ini pohon jagung yang kemarin saya semai. Kalau jagung di awal dia kalau tanpa pupuknya kurang, daunnya akan menguning. Kalau sudah menguning, itu sudah jadi bibit jagung bule. Dan kalau sudah bule, sulit banget atasinya. Pasti tidak akan berbuah dan tingginya juga akan lambat sekali. Terus di sini ada pohon cabai generatif. Dia sudah daun 6, 7 sudah banyak lah ya. Sini juga. Jadi daun cabainya ini dia terkena matahari karena ada perbatasan pagar sama pagar. Jadi sinarnya kena di atas jam 9 sampai jam 12 ke atas baru kena sinar matahari. Nah, ini daun-daunnya lebar-lebar sekali. Ini jenis kaliber. Kaliber saya beli bibitnya dan saya tanam, bukan dari biji di sini. Perawatannya 1 minggu sekali saya gunakan pupuk NPK 16. Ini salah satu contoh yang tidak maksimal kena sinar matahari. Jadi daunnya kecil, dia tinggi sekali karena kurang matahari. Ada juga yang sampai mati seperti ini. Ini saya potong karena daunnya kemarin kering. Ini ya. Karena sinar matahari yang bagus itu sinar jam 8 sampai jam 10. Itu bagus banget. Sedangkan ini adalah okulasi jambu deli yang warna putih, hijau keputihan ya. Dia memang mudah sekali berbuah, tapi ukuran buahnya tidak sebesar jambu air yang lainnya, tapi dia rimbun banyak. Kalau ini papaya California, saya ada nanam langsung ke tanah karena akarnya terlalu lebar nanti kalau ditaruh polybag, dan itu tidak akan tahan lama kalau di polybag. Nah, seperti di video saya sebelumnya, cara membedakan jantan atau betina adalah di bagian pucuknya. Kalau jantan dia bergerigi, berbeda dengan betina. Nah, di bagian daunnya itu contoh seperti ini. Biasanya ada ininya nih. Nah, kalau ada ininya, ini biasanya betina. Ini sudah pasti betina. Dan kalau ukuran segini memang belum semuanya bisa mengeluarkan pucuk, kecuali kalau sudah tinggi. Seperti ini ya. Pasti ada pucuk satu kecil. Tuh. Nah, ini udah tanda dia ini betina. Di sini pun seharusnya ada. Tapi biasanya dia masih proses di daun keberapa gitu. Karena di sini belum ada sama sekali. Terus ini persiapan arang saya. Arang yang saya pakai tuh harusnya kayak gini. Putih sekali ya. Tuh, ini arang yang bagus. Kalau arang yang masih hitam, bedanya adalah dia ini renggang. Saya remas, tuh ciris kecil ini. Biasanya ini dipakai untuk tanaman bagian atas. Sedangkan ini campuran untuk tanah pada saat proses penggabungan. Ini akan semakin padat dan akan semakin nempel antara tanah dengan sekam. Seperti ini bentuknya. Ini masih panas di sini. Masih proses pembakaran karena belum selesai. Jadi dengan yang seperti ini bentuknya, itu kebanyakan bagus untuk tanaman bunga-bungaan. Karena sistemnya adalah gembur sekali tanahnya. Nah, jadi tanah ini saya campur, yang tanah ini tanah hitam dicampur dengan sekam sudah cukup untuk generatif.
Saya bilang tadi ada campuran pasirnya. Ini tuh, ada pasirnya. Ada pasirnya ya. Kelihatan kok. Jadi nggak gelap semua. Tapi ada juga yang seperti ini. Ini bener-bener tanah subur. Nah, dia tidak keras, itu lembek. Kalau kakak-kakak pernah lihat tanah solid, lah seperti itulah bentuknya. Hampir mirip dengan tanah solid. Dia warnanya hitam, pekat. Jadi untuk tanaman tidak seperti tanah yang keras sekali. Gini ya. Oke, ini kebun kecil aku di samping rumah. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Di sana masih banyak. Nanti aku spillkan di video selanjutnya. Ini aku cuma menyepilkan beberapa tanaman saya. Karena di sini saya rawat supaya bisa seneng aja. Karena kalau di rumah nggak ada tanaman seperti ini, sulit sih gitu. Oke, terima kasih. Video kali ini video lanjutan saya terkait dengan video penanaman yang sebelumnya. Jadi ikutin terus, video ini akan ada berlanjut, khususnya di bidang pertanian. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa.